DPRD Maluku Tengah minta Gubernur Maluku Muradi Ismail untuk turun dan melihat langsung fasilitas sarana irigasi pada wilayah Seram Utara Timur dan Kobi yang sebagian besar tidak lagi berfungsi sehingga menyebabkan para petani pada wilayah tersebut tidak lagi dapat bercocok tanam. Hal ini disampaikan langsung anggota DPRD Maluku Tengah Hasan Al-Katiri kepada tim DMS Media Group usai melakukan kunjungan kerja bersama Komisi 2 DPRD Maluku Tengah ke Seram Utara Timur dan Kobi terkait adanya laporan masyarakat menyangkut sejumlah persoalan yang ada pada wilayah tersebut. Dijelaskannya Komisi 2 DPRD Maluku Tengah saat kunjungan langsung ke Seram Utara Timur dan Kobi pada lokasi kawasan yang dulunya ditanami padi, kini terlihat hanya rumput ilalang dikarenakan para petani hampir 3 musim tidak lagi melakukan penanaman padi. Hampir seluruh fasilitas irigasi tidak lagi berfungsi seperti biasanya. Oleh karena itu, selaku wakil rakyat di DPRD Maluku Tengah, dirinya berharap agar persoalan ini bisa segera disikapi oleh Gubernur Maluku, mengingat proyek irigasi tersebut ditangani langsung oleh provinsi, sehingga harus ada langkah konkret Gubernur selaku penanggung jawab pemerintahan di Provinsi Maluku. Sudah hampir 3 musim tanam, mereka tidak lagi bertanam, bahkan mereka sudah beralih fungsi jadi nelayan. Jadi harapan kami, Gubernur sudah harus melakukan langkah-langkah dan terobosan-terobosan yang strategis untuk bagaimana menangani hal-hal yang terjadi yang ada di Desa Waitonipa, Desa Sari Putih, terus ada desa lagi yang di Seti ini yang sudah hampir 3 tahun tidak bercocok tanam, yaitu Desa Tanah Merah. Ini mereka punya irigasi memang sudah tidak layak lagi, sudah tidak bisa lagi untuk mengairi sawahnya, makanya Gubernur sudah harus ambil langkah karena ini proyek provinsi. Sementara itu, Hadi, salah satu petani yang mewakili seluruh petani di Seram Utara Timur, menuturkan kurang lebih 500 hektar lahan persawahan yang ada pada wilayah mereka saat ini terbengkalai dan tidak ada kegiatan penanaman padi selama 3 musim berturut-turut dikarenakan bendungan jalur irigasi tidak lagi berfungsi untuk mensuplai air ke persawahan mereka. Dirinya mewakili para petani di Kecamatan Seram Utara Timur mengharapkan pemerintah dapat segera melihat persoalan ini untuk dilakukan perbaikan sehingga kegiatan penanaman kembali padi pada wilayah mereka bisa dilakukan. Dengan kerusakan saluran ini, maka para petani tidak bisa menggarap sawahnya. Itu air ini kan bisa digunakan 2 desa dari Waitonipa sama Marasahua. Itu kalau ini tidak rusak, maka bisa mengairi sekitar 4,5 sampai 500 hektar. Tapi dengan kondisi begini ya sampai sekarang sudah 3 musim ini tidak bisa apa-apa. Ya saya mohon segera sedimen-sedimen yang ada ini, mulai dari bendung sampai bawah ini dibersihkan pakai alat berat. Terus apa nih talang yang rusak ini, ya saya mohon diperbaiki, dibantu diperbaiki lah. Karena kalau masyarakat nggak mampu untuk menaikkan sedimen yang tebal ini, sepanjang ini, terus kondisi yang seperti berat. Baru kita sudah berkali-kali nggak panen kan, kita iuran saja berat sekali itu. Pantauan tim DMS Media Group pada 2 desa di Kecamatan Seram Utara Timur, terlihat lokasi yang dulunya adalah ladang persawahan, kini terlihat ditumbuhi oleh rumput ilalang sepanjang mata memandang. Para petani juga sebagian besar mencari pekerjaan lain, salah satu di antaranya mereka beralih profesi sebagai nelayan. Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Gerakan Rakyat Maluku menggelar aksi demo terkait adanya dugaan markup anggaran dana desa di Kabupaten Buru tahun 2018 di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut pihak Kejaksaan Tinggi sebagai penegak hukum untuk mengusut kasus penyalahgunaan ADD 2018, yakni pengadaan lampu jalan di 82 desa yang tidak wajar berupa 1 unit lampu
lampu dibeli dengan harga puluhan juta rupiah. Koordinator aksi Syawal Tamher saat diwawancarai tim DMS Media Group di depan Kejaksaan Tinggi Maluku saat mengadakan aksi Senin 20 Januari menjelaskan dari 82 desa yang menggunakan ADD untuk pengadaan lampu jalan yang dinilai dibeli dengan harga yang tidak sesuai dengan harga yang dijual pada toko penjualan lampu jalan tersebut, di mana data yang ditemukan di beberapa desa harga lampu jalan per unitnya dibeli dengan harga yang sangat mahal. Bahkan satu unit dibuat dengan harga fiktif hingga mencapai 30 juta per unit lampu jalan tersebut. Tamher melanjutkan setiap 82 desa membeli lampu jalan menggunakan ADD dan setiap desa dipasang 10 unit lampu jalan. Ini berarti ada markup yang dilakukan di 82 desa tersebut. Ini terkait dengan dugaan kuat terjadinya markup dana desa dalam pengadaan lampu jalan di Kabupaten Buru pada tahun 2018. Jadi pengadaan lampu jalan yang terjadi di Kabupaten Buru itu tepatnya kurang lebih itu ada 82 desa. Itu dibuat terjadi markup besar-besaran di sana. Karena berdasarkan data realnya itu harga lampu ketika pengadaan dengan harga yang ada ketika di toko itu sangat berbeda jauh, bahkan bisa sampai mencapai puluhan juta rupiah dalam satu unit lampu. Otomatis dalam satu unit lampu saja markup terjadi sampai 20 juta atau puluhan juta lebih. Sementara dalam satu desa itu sampai 10 buah lampu. Dan yang ada itu ada 82 desa. Bayangkan berapa miliar anggaran markup dana desa yang dilakukan oleh kepala-kepala desa, para camat maupun orang dalam pemerintahan. Oleh karena itu, mahasiswa yang datang melakukan orasi di depan kantor Kejati Maluku untuk segera melakukan penyelidikan terhadap 82 kepala desa yang telah melakukan markup pengadaan lampu jalan tersebut. Bukan saja kepala desa, akan tetapi mahasiswa juga meminta Kejati Maluku untuk memeriksa 10 camat di Kabupaten Buru yang diduga terlibat dalam markup pembelian lampu jalan yang dilakukan di beberapa desa yang merupakan wilayah kecamatan kerja para camat tersebut. Komisi 2 DPRD Maluku Tengah menemukan adanya sejumlah permasalahan terkait laporan masyarakat soal mahalnya harga pupuk serta langkanya pupuk pada lokasi wilayah Kecamatan Seram Utara Timur dan Kobi membuat masyarakat terutama para petani resah. Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Tengah Syukur Wailisa kepada tim DMS Media Group mengatakan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh masyarakat terkait terjadinya kelangkaan pupuk di Kecamatan Seram Utara Timur dan Kobi. Maka pihaknya langsung melakukan kunjungan guna melihat kondisi di lapangan terkait kelangkaan pupuk. Dijelaskannya dari hasil kunjungan tersebut, Komisi 2 DPRD Maluku Tengah temukan ratusan karung pupuk pada lokasi gudang PT Banda Graha Reksa selaku distributor pupuk di wilayah tersebut yang masih berada dalam gudang. Dikatakannya sesuai keterangan yang disampaikan pemilik gudang bahwa banyaknya pupuk yang belum tersalurkan kepada para kelompok tani disebabkan mereka belum melengkapi administrasi sesuai dengan mekanisme yang diatur. Hal ini berbeda dari hasil pertemuan yang dilakukan Komisi 2 dengan sejumlah kelompok tani, di mana mereka menuturkan bahwa pihak distributor melakukan manipulasi harga pupuk. Harga pupuk subsidi yang seharusnya dijual ke petani Rp95.000 per karung, namun faktanya dijual Rp300.000 per karung. Hal ini yang menyebabkan banyak kelompok tani yang tidak mampu untuk membeli. Dan oleh karena itu, pihak DPRD akan segera memanggil penanggung jawab yang mengelola pendistribusian pupuk kepada petani di Kecamatan Seram Timur Utara dan Kobi untuk diminta penjelasan. Yang kami temui di sana, sesuai dengan informasi ada kelangkaan pupuk, kenyataannya banyak pupuk yang ada di gudang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan harga. Harga pupuk per karung. Harga pupuk subsidi itu satu karung 90 sampai 95 ribu, itu antar di tempat. Kenyataan di lapangan di sini retribusi lagi spekulasi dalam penjualan pupuk tersebut, pupuk subsidi tersebut, yang mana nilainya 90 sampai 95, distributor menjual sampai 300 ribu.
Sehingga ini yang menjadi temuan kami. Nanti langkah selanjutnya yang kami ambil, kami panggil distributornya supaya kita bicarakan lebih lanjut sesuai dengan apa yang harus distributor lakukan. Kelangkaan pupuk yang terjadi di Kecamatan Seram Utara, Timur, dan Kobi juga dibenarkan oleh Danramil Seram Utara, Laode Ma'aruf, kepada tim DMS Media Group. Ia menuturkan bahwa kelangkaan pupuk yang terjadi dikarenakan pendistribusian pupuk tidak tepat sasaran, oleh karena itu TNI siap membantu sehingga proses pendistribusian pupuk berjalan lancar ke para petani. Masalah pupuk, ini mungkin juga terjadi miskomunikasi sehingga pupuk subsidi itu tidak tepat sasaran, ya. Yang mana distributor, dalam hal distributor itu tidak bisa langsung mengecer. Nah, itu kan ada prosedurnya. Jadi distributor itu serahkan ke pengecer langsung ke kelompok-kelompok tani. Tapi selama ini distributor dia jadi pengecer juga, itu sudah salah, ya. Nah, kemudian kami dari TNI, khususnya kurang 15 WAI, mengawal masalah pupuk subsidi ini supaya bisa tersalur dengan tepat. Dalam kunjungan para anggota Komisi 2 DPRD Maluku Tengah ke lokasi gudang milik PT Banda Graha Reksa selaku distributor pupuk di wilayah tersebut, komisi menemukan ratusan pupuk masih berada di dalam gudang. Kunjungan Komisi 2 DPRD Maluku Tengah ke Kecamatan Seram Utara, Timur, dan Kobi dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2, Syukur Wailisa, bersama anggota Komisi 2 diantaranya Tala, Hasan Al-Katiri, Lutfi Naya, Faisal Asis Tawainila, Muhammad Kudus Tehuwayo, dan Abdurrahman Nahumaruri. Pertemuan juga dilakukan Komisi 2 dengan sejumlah kelompok tani dari berbagai desa yang ada di Kecamatan Seram Utara, Timur, dan Kobi guna mendengar langsung apa yang menjadi harapan para petani untuk disampaikan ke pemerintah lewat para wakil rakyat. Anggota DPRD menilai banyak permasalahan sering terjadi pada setiap tenaga kerja yang bekerja di beberapa perusahaan, baik perusahaan swasta dan perusahaan milik negara saat ini di Kota Ambon. Masalah tenaga kerja yang sering terjadi di Kota Ambon ini karena lemahnya pengawasan akibat dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tugas dan fungsi di mana semua pengawasan telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku saat ini. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaila, saat diwawancarai tim DMS Media Group di kantor DPRD Senin 20 Januari menjelaskan persoalan tenaga kerja banyak terjadi di kabupaten dan kota di Maluku. Dari data yang ada sebanyak 4.700 perusahaan yang ada di Maluku, bagaimana jika semuanya ditangani oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku? Memang sesungguhnya bahwa ada banyak kelemahan terkait dengan persoalan tenaga kerja. Salah satunya adalah terkait penerapan upah, yaitu dengan bersandar pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, itu menyangkut upah di Kota Ambon ini seringkali terabaikan, baik itu dengan penegak regulasi itu sendiri, dalam hal ini pemerintah kota dan juga dengan seluruh elemen terkait. Kemarin baru saja ditetapkan dengan standar UMK Kota Ambon itu besarannya itu disepakati 2.600.000 sekian. Nah, berkaca dari pengalaman sebelumnya, banyak perusahaan yang nakal sebenarnya. Nah, ini butuh ketegasan pemerintah terkait dengan standar pengupahan di Kota Ambon. Banyak kelemahan yang terjadi untuk semua tenaga kerja yang bekerja di beberapa perusahaan di Kota Ambon saat ini, yakni menyangkut upah tenaga kerja yang sering kali terabaikan. Untuk itu, Tamaila melanjutkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi banyak perusahaan yang nakal dalam memberikan upah kepada setiap tenaga kerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan dari pihak pemerintah mengenai pengupahan kepada para pekerja yang berada sekarang ini di setiap perusahaan dan tempat-tempat usaha di Kota Ambon. Karena semua perusahaan yang memberikan upah tidak sesuai dengan upah minimum regional yang ditetapkan pemerintah. Hal ini merupakan pelanggaran yang sangat berat jika nantinya diketahui, maka akan diproses berdasarkan hukum.
Nasabah PT Asuransi Aksa Mandiri Cabang Ambon, Haji Sarwana bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah melakukan aksi meminta segera memecat Kepala PT Asuransi Aksa Mandiri Cabang Ambon di depan gedung DPRD Kota Ambon. Aksi yang sebelumnya dilakukan di depan kantor PT Asuransi Aksa Mandiri Cabang Ambon, Otoritas Jasa Keuangan dan gedung DPRD Kota Ambon, mahasiswa meminta pihak DPRD untuk segera memanggil Kepala Cabang PT Aksa Mandiri Cabang Ambon yang dinilai tidak profesional dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada nasabah asuransi tersebut. Kuasa hukum nasabah Haji Sarwana, John Berhitu, saat diwawancarai tim DMS Media Group di gedung DPRD pada hari Senin 20 Januari 2020 menjelaskan, somasi telah ditujukan ke pihak Aksa Mandiri untuk mencairkan dana asuransi milik Haji Sarwana yang telah jatuh tempo sebesar 300 juta rupiah ditabung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Akan tetapi sampai saat ini pihak asuransi belum memberikan dana tersebut. Berhitu menambahkan saat Haji Sarwana melakukan pengambilan, petugas asuransi mengatakan saat ini kurs rupiah sementara mengalami kenaikan dan petugas menyarankan untuk memperpanjang tabungan tersebut. Somasi pertama dan kedua telah disampaikan ke pihak asuransi, akan tetapi sampai saat ini tidak ada jawaban yang pasti dari pihak asuransi Aksa Mandiri. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Gerald Mailoa saat diwawancarai terkait masalah yang dihadapi asuransi Aksa Mandiri Cabang Ambon menjelaskan ini adalah masalah nasional di mana sementara dilakukan perombakan di birokrasi BUMN dan ini berdampak di beberapa BUMN saat ini. Untuk itu, Mailoa menambahkan besok pihak DPRD Kota Ambon akan memanggil pihak korban nasabah asuransi Aksa Mandiri Cabang Ambon untuk membahas permasalahan yang dihadapi sekarang ini. Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku AJS Werinusa mengapresiasi langkah pemekaran yang dilakukan oleh para jemaat Bukit Goa sebagai bentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada para jemaat agar semuanya bisa terlayani secara merata. Hal tersebut disampaikan AJS Werinusa selaku Ketua Sinode GPM kepada tim DMS Media Group pada hari Minggu 19 Januari usai lakukan pemekaran di gedung Gereja Bukit Goa Kopertis. Dijelaskannya dengan pemekaran maka secara langsung akan semakin mempermudah para jemaat untuk mendapatkan pelayanan yang datang langsung ke rumah-rumah jemaat, berdoa, menghibur mereka, serta memberikan penguatan, dan itulah yang harus dilakukan oleh GPM dalam meningkatkan pelayanan kepada umat. Oleh karena itu, jika ada jemaat yang besar dan harus dimekarkan, maka hal itu, kata Werinusa, adalah sesuatu yang positif karena tidak ada alasan untuk tidak dimekarkan. Jemaat harus dilayani dan jika mereka terlayani dengan baik, maka mereka di dalam hidup sehari-hari semakin kuat karena ada kekuatan iman rohani dalam mendukung mereka untuk menyelesaikan beban hidup. Kalau jemaat semakin luas, itu berarti para pelayan itu merasa berat untuk melawat kepada jemaat. Karena pelayanan GPM itu datang ke rumah-rumah. Karena itu, mekanisme yang kami tempuh adalah memekarkan jemaat-jemaat besar menjadi jemaat kecil agar rentang kendali itu bisa diatasi. Semakin baik pelayan jemaat itu datang ke rumah-rumah untuk jemaat berdoa, menghibur mereka, memberi penguatan kepada mereka, maka itu pelayanan GPM semakin bagus. Itu tujuan kita melakukan pemekaran. Selaku Ketua Sinode GPM, dirinya menyampaikan pemekaran baru pertama kali untuk tahun 2020 saat ini. Dikatakannya, pemekaran merupakan keinginan yang kuat dari para jemaat karena mereka ingin lebih mudah untuk dilayani. Ada sekitar 40% dari 762 jemaat GPM di daerah terpencil yang susah secara ekonomi, sehingga kebijakan yang diambil harus melayani mereka. Dilakukan pentabisan 125 pendeta baru untuk ditempatkan pada daerah-daerah terpencil atau baru. Hal yang sama juga dikatakan Ketua Panitia Pemekaran J. Tengkeri kepada tim DMS Media Group bahwa pemekaran ini berproses kurang lebih 1 tahun atas petunjuk Ketua Majelis Jemaat MPH Sinode Ketua Klasis yang bekerja sehingga sukses dilakukan pemekaran jemaat Bukit Goa. Dan menurutnya hal ini bisa dilaksanakan karena ada dukungan dari semua pihak, terlebih dukungan dari jemaat. Proses kurang lebih 1 tahun atas petunjuk Ketua Majelis Jemaat
MPH Sinode, Koperasi, kami bekerja. Dan puji Tuhan atas petunjuk kami panitia bekerja dan sukses di hari ini. Sebab kalau bukan petunjuk dari mereka melalui Tuhan, Pantauan tim DMS Media Group saat proses pemekaran dilakukan, ibadah di gereja induk yaitu Gereja Petra, dalam ibadah dibacakan serta penandatanganan akta pemekaran. Dilanjutkan dengan pembacaan batas-batas wilayah kerja Jemaat Bukit Goa. Setelah itu dilakukan arak-arakan sakramen ke jemaat yang baru dimekarkan. Dilanjutkan dengan ibadah perdana. Yang hadir dari pemerintah guna menyaksikan prosesi pemekaran tersebut adalah Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Camat Sirimau, mewakili Wali Kota Ambon yang sedang tugas ke luar daerah. Pasar Wainito setahun dibangun namun belum kunjung difungsikan dan terlihat sejumlah fasilitas yang ada pada lokasi pasar telah banyak yang rusak dan dibiarkan begitu saja. Remski Yamlai, warga Wainito saat ditemui tim DMS Media Group meminta adanya perhatian dari pemerintah Kota Ambon untuk melakukan pengamanan pada lokasi pasar sehingga tidak dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dikatakannya semenjak selesai dibangun hingga saat ini pasar tersebut belum juga difungsikan. Hal ini menyebabkan banyak fasilitas pasar yang telah rusak dan terbengkalai. Oleh karena itu, pemerintah kota dalam hal ini Wali Kota Ambon agar segera melihat permasalahan ini, yakni pasar yang telah dibangun dengan anggaran ratusan juta rupiah bisa segera difungsikan lagi. Menurutnya, jika dibiarkan begitu saja, maka lambat laun seluruh fasilitas yang ada pada lokasi pasar akan dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena selama ini tidak ada petugas yang mengawasi pasar. Dikatakannya selama ini lokasi pasar dijadikan sebagai tempat minum minuman keras, judi, dan perkelahian yang meresahkan warga sekitar lokasi pasar. Kalau saya masalah pasar ini, saya minta satu pengamanan. Tidak usah sampai ke angkatan, Satpol PP aja harus ada di sini. Kenapa sampai ada Satpol PP? Karena di sini setiap malam itu terjadi bentrok antara masyarakat, anak-anak muda. Dan di sini juga udah pakai buat tempat-tempat buat minum di dalam dalam kompleks-kompleks pasar yang sudah buat kan, taman-taman yang sudah buat itu tempat minum. Dan juga dia punya kebersihan itu sudah tidak ada, kayak sampah-sampah bertebaran di mana-mana. Coba tolong kalau bisa jangan angkatan, Satpol PP aja harus ada pengamanan di sini. Itu yang saya minta aja sebagai masyarakat. Hal senada juga disampaikan oleh John Malesi. Dirinya resah untuk masalah pasar yang dibangun dengan biaya yang cukup besar, namun dihancurkan dan digunakan untuk tempat melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Oleh karena itu, perlu ditempatkan petugas pengamanan yang melakukan pengawasan pada komplek lokasi pasar, serta taman pasar setiap hari untuk menjaga agar pasar tidak dirusak dan digunakan pada hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan warga. Saya resah untuk masalah pasar dibangun dengan uang yang paling besar tapi dihancurkan. Tolong lihat yang seluruh pintu hancur dan seluruh yang kamarnya itu dipakai untuk anak muda, untuk kurang bagus Pak. Bapak Wali Kota, kalau Bapak sebagai pimpinan, tolong lihatlah. Bapak Wali Kota Ambon, tolong lihat seperti apa ini pasar ini. Jangan cuma membangun tapi menghancurkan. Yohana Teterisa, warga Talake kepada tim DMS Media Group mengharapkan pasar yang telah dibangun oleh pemerintah tidak dibiarkan begitu saja, namun harus segera difungsikan oleh para pedagang yang akan melakukan transaksi jual beli pada lokasi tersebut. Menurutnya, setelah selesai dibangun, hanya dalam waktu 6 bulan, sejumlah fasilitas pasar telah mengalami kerusakan, termasuk pada lokasi taman yang tidak terurus dan banyak sampah yang dibiarkan begitu saja. Belum sampai 6 bulan lagi, tampak-tampak ini sudah hancur semua. Lalu bagaimana dengan bapak-bapak dari dinas-dinas kota nih kah, provinsi kah, kotong ini orang-orang kecil tahu dengan akan modelnya seperti apa. Jadi tolong turun tangan dari pemerintah supaya dong bisa kasih orang jaga taman, orang kebersihan. Terus supaya jangan kotong pun taman akan rusak. Karena
cuma saja ini anggaran pemerintah paling besar, lebih baik kasihkan pekotumpung yang basudara-basudara yang dong yang mampu-mampu kerjaan supaya dong bikin usaha apa daripada dong kerja cuma buang-buang uang kayak begini. Pembangunan pasar wine itu yang dibangun oleh pemerintah Kota Ambon menghabiskan anggaran miliaran rupiah. Hingga saat ini belum juga difungsikan oleh pemerintah kota. Sebelumnya diberitakan pembangunan pasar milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon di kawasan ruang terbuka hijau di kawasan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dianggap melanggar peraturan daerah yang telah ditetapkan secara bersama oleh DPRD dan pemerintah Kota Ambon. Meskipun melanggar perda, pembangunan pasar tersebut tetap berjalan hingga rampung. Dinas Perhubungan Kota Ambon untuk sementara melarang speedboat jurusan Mardika Wayame dan Kota Jawa melakukan rutinitas bongkar muat penumpang akibat gelombang tinggi dan disertai angin kencang yang terjadi di Teluk Ambon dalam beberapa hari terakhir ini. Pantauan tim DMS Media Group Selasa siang sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur di pelabuhan speedboat Pantai Mardika terlihat sejumlah speedboat harus berlabuh untuk sementara waktu sambil menunggu redanya angin dan gelombang kencang menghantam Teluk Ambon dan bibir Pantai Mardika. Selain speedboat, para pemilik kapal yang berlabuh dalam Teluk Ambon harus dijaga oleh ABK guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat buruknya cuaca dalam Teluk Ambon. Mary Uktolsea selaku Kepala Seksi Kepelabuhanan kepada tim DMS Media Group mengatakan, Dinas Perhubungan Kota Ambon tengah melakukan pengawasan seluruh speedboat yang melakukan rutinitas pelayaran Mardika, Wayame, dan Kota Jawa. Dikatakan Uktolsea sehubungan dengan kondisi cuaca yang kurang bersahabat akibat angin dan gelombang laut, maka pihak Dinas Perhubungan mengambil langkah menghentikan sementara pelayaran speedboat yang mengangkut penumpang Mardika, Wayame, dan Kota Jawa. Langkah menghentikan sementara transportasi speedboat yang mengangkut penumpang guna menghindari terjadi kecelakaan laut akibat tingginya gelombang dan angin kencang dalam Teluk Ambon saat ini. Ini kebetulan kami dari Dinas Perhubungan melakukan pengawasan terhadap adanya pelayaran dari speedboat Wayame dan Kota Jawa. Oleh karena cuaca ada gelombang laut yang tidak memungkinkan, maka kami dari Dinas Perhubungan mengambil langkah untuk kami mengadakan penghentian pelayaran yang dilakukan oleh speedboat Mardika dan Kota Jawa. Bahkan kami sendiri mengarahkan untuk para penumpang agar sebaiknya mereka menggunakan transportasi darat. Ini baru pertama kali atau sudah berapa hari gitu? Sudah dalam beberapa hari kami sudah melakukan pengawasan di tempat ini, Pak. Masyarakat pengguna transportasi speedboat diminta untuk sementara waktu menggunakan fasilitas transportasi darat, yakni kendaraan umum untuk tujuan Wayame, Kota Jawa maupun sebaliknya, tujuan Mardika dari Wayame dan Kota Jawa. Saat ini jumlah speedboat yang ada untuk Kota Jawa 39 buah, sedangkan untuk Wayame ada 80 lebih. Dengan jumlah yang begitu banyak, baik Kota Jawa maupun Wayame rutenya dibagi dalam 2 shift. Komisi 1 DPRD adakan rapat koordinasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Ambon dan BPJS Kesehatan mempertanyakan fungsi dan tugas saat ini setelah dialihkan pengawasan ke Disnaker Provinsi Maluku di ruang paripurna DPRD Kota Ambon. Setelah dialihkan ke Disnaker Provinsi, tugas dan fungsi dari Disnaker Kota Ambon mengalami beberapa kendala di lapangan karena tidak mempunyai wewenang untuk melakukan peneguran atau penindakan terhadap perusahaan yang melakukan kesalahan kepada karyawannya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Samuel Soplanit, dalam pertemuan yang berlangsung Selasa 21 Januari di Gedung Wakil Rakyat DPRD Kota Ambon. Dijelaskannya, Disnaker telah beberapa kali melakukan pengawasan dan menemukan persoalan yang menyangkut dengan pembayaran upah karyawan yang tidak sesuai upah minimum regional UMR, tetapi Disnaker Kota Ambon tidak mempunyai hak untuk menegur perusahaan tersebut karena Disnaker Kota Ambon hanya diberikan tugas mengawasi setiap perusahaan yang berada di Kota Ambon dan memberikan laporan ke provinsi. Soplanit juga menjelaskan Disnaker Kota Ambon telah memberikan surat laporan resmi ke Disnaker Trans terkait dengan
masalah yang terjadi di beberapa perusahaan, akan tetapi surat tersebut tidak digubris oleh Disnaker Provinsi Maluku. Kami berhadapan dengan beberapa masalah, kami tidak bisa apa-apa, termasuk pengawasan upah, ya, pengawasan. Kami hanya bisa melakukan evaluasi, dan kami secara resmi melaporkan dengan surat ke Dinas Provinsi untuk masalah pembayaran upah dan lain-lain, tapi tidak pernah ada tindak lanjut. Nah, itulah persoalannya. Nah, ini saya kasih masukan ke Bapak semua, supaya barangkali bisa dikaji kelemahan daripada Undang-Undang Nomor 3 yang memiliki kewenangan. Dijelaskannya penerapan jaminan sosial merupakan bagian dari kewajiban perusahaan, akan tetapi banyak perusahaan kalangan menengah ke bawah mengabaikan kewajiban untuk kesejahteraan karyawan mereka. Hal ini diperburuk dengan kurangnya pengawasan dari Disnaker Provinsi, membuat banyak karyawan yang mengeluhkan permasalahan jaminan sosial tersebut. Oleh karena itu, Soplanit meminta kepada DPRD Kota Ambon untuk melihat permasalahan ini, agar kedepannya karyawan yang bekerja di setiap perusahaan di dalam Kota Ambon dapat dikontrol dan diawasi jaminan sosial mereka. DPRD Kota Ambon lewat Komisi 2 meminta pemerintah Kota Ambon, dalam hal ini Wali Kota, jujur dan transparan mengenai keuangan pada kas pemerintah Kota Ambon saat ini yang diduga mengalami defisit. Hal ini dikuatkan dari banyak tunggakan milik pemerintah pada tahun 2019 yang sampai saat ini belum dilunasi. Bahkan pembayaran yang menggunakan anggaran pendapatan belanja negara 2019, salah satunya yakni pembayaran uang sertifikasi untuk para guru yang seharusnya telah diselesaikan sebelum akhir tahun 2019 sampai saat ini belum dibayarkan. Menyikapi persoalan tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon, Jafri Taihutu, saat diwawancarai tim DMS Media Group di ruang DPRD Selasa 21 Januari 2020 menjelaskan, jika dilihat dari lambannya pembayaran sertifikasi untuk para guru yang menggunakan APBN 2019 ini, tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa hutang milik Pemkot yang saat ini terbengkalai dan belum dilunasi. Taihutu mencontohkan pembayaran listrik tahun 2019 sebesar 2 miliar oleh Pemkot Ambon baru dapat dibayarkan pada Januari 2020. Untuk itu, Wali Kota dan Sekretaris Kota Ambon diminta untuk bersikap jujur kepada SKPD dan masyarakat Kota Ambon tentang apa yang selama ini dialami pada keuangan pemerintah Kota Ambon. Oleh karena itu, Taihutu menegaskan jika keuangan pemerintah Kota Ambon saat ini mengalami defisit, seharusnya Pemkot menjelaskan dan menyampaikan hal tersebut untuk selanjutnya menjadi pembahasan pada APBD oleh pemerintah Kota Ambon bersama DPRD Kota Ambon. Saya kira Pak Wali mesti juga dengan Pak Sektor mesti juga bilang secara resmi lah ke masyarakat Kota Ambon, ke seluruh OPD, apa yang mesti jadi, apa yang menjadi tunggakan 2019 yang belum dieksekusi, ya bilang lah. Kalau memang kita defisit, kenapa nggak bilang aja ke masyarakat kita defisit? Tinggal kita genjot PAD agar dia bertambah di 2020 dan bisa menutupi utang kita di 2019. Jangan konsekuensi subsidi sidang lalu apologetnya dan mengatakan karena kita terlambat dengan alibi bahwa 23 Desember tutup gas dan 6 Januari baru dibuka. Jadi komisi mencium bahwa ada terjadi defisit anggaran di pemerintah kota ya? Faktanya dan begitu. Kemudian ada terjadi pengunduran pembayaran ini ya? Faktanya begitu kan, uang listrik yang saya bilang tadi 2 miliar sekian itu baru bisa dibayar Januari, padahal hutang itu terbawa Desember. Dan konsekuensi hutang itu kan beberapa fasilitas pemerintah kota diputus. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah tunggakan pemerintah Kota Ambon yang seharusnya diselesaikan pada akhir bulan Desember 2019 belum diselesaikan hingga masuk pada tahun 2020. Salah satunya uang tunjangan sertifikasi para guru SD dan SMP di Kota Ambon yang dijanjikan akan dibayarkan pada bulan Desember tahun 2019, masih tertunda hingga Januari 2020.
Razia rutin Satuan Lalu Lintas Polresta Pulau Ambon yang digelar pada kawasan Simpang Trikora Selasa 21 Januari pagi berhasil menjaring puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 bersama pengemudinya yang kedapatan melakukan pelanggaran lalu lintas. Dalam razia ini petugas menjaring para pengemudi yang melakukan pelanggaran, mulai dari tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK dan alat kelengkapan yang lain. Bahkan puluhan sepeda motor terpaksa diamankan lantaran pengendara tidak mampu menunjukkan surat-surat kendaraan seperti SIM, BPKB, dan STNK. Selain kelengkapan administrasi wajib pengendara, sejumlah motor yang terjaring juga yang tidak memiliki plat nomor, lampu rem, dan lampu sen yang tidak berfungsi termasuk kaca spion. Para pengendara yang melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas langsung ditilang di tempat oleh petugas sesuai dengan tingkat pelanggaran. Kaurbin Ops Satuan Lalu Lintas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Burhanuddin Surya yang memimpin operasi tersebut kepada tim DMS Media Group mengaku untuk razia ini rutin dilakukan oleh kepolisian Satlantas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease guna mengecek kelengkapan pengendara baik roda 2 maupun roda 4. Hal ini untuk melakukan langkah-langkah antisipasi kepada masyarakat di Kota Ambon, mengingat banyak terjadi laka lantas yang menimbulkan korban akibat banyak pengendara yang tidak menaati aturan lalu lintas, salah satunya adalah tidak memakai helm saat berkendara. Razia ini razia rutin dari kepolisian, dari Satlantas Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk mengecek kelengkapan berkendara baik roda 2 maupun roda 4 dari masyarakat di Kota Ambon. Mengingat akhir-akhir ini juga banyak terjadi laka lantas, untuk itu kita laksanakan pengecekan kepada masyarakat untuk selalu mentaati aturan lalu lintas. Menurut Surya, razia ini dilaksanakan secara rutin pada Januari ini guna mengecek kelengkapan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Burhanuddin menambahkan mulai awal Januari saat razia dilakukan, sekitar 500 kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terjaring dan terkena razia dengan tingkat pelanggaran berbeda-beda. Untuk kendaraan roda 2 mulai dari tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, STNK, sementara untuk roda 4 kebanyakan tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengemudi. Pertemuan Komisi 2 DPRD Kota Ambon dengan pihak PLN Cabang Ambon yang berlangsung Rabu 22 Januari di Gedung Balai Rakyat Kota Ambon mengungkap pajak yang dibayarkan pihak PLN ke pemerintah Kota Ambon selama setahun capai 29,9 miliar rupiah. Hal ini disampaikan manajer PLN UP3 Ambon, Husein Sobri, saat rapat bersama dengan Komisi 2 DPRD Kota Ambon. Dikatakannya setiap bulannya pihak PLN Cabang Ambon rutin membayar pajak dengan mentransfer langsung ke rekening milik pemerintah Kota Ambon sebesar 2,5 miliar rupiah sampai dengan 2,9 miliar rupiah, dan pada tahun 2019 lalu pihak PLN membayar sebesar 29,6 miliar rupiah. Ini merupakan pembayaran yang sangat fantastik dari pihak PLN ke pemerintah Kota Ambon. Pembayaran pajak yang fantastis yang dilakukan oleh pihak PLN ke pemerintah Kota Ambon akan tetapi di beberapa bangunan milik pemerintah kota seperti beberapa kantor kecamatan tidak membayar tunggakan listrik, mengakibatkan pihak PLN terpaksa harus memutuskan aliran listrik pada beberapa kantor milik pemerintah Kota Ambon tersebut. Tiap bulan PLN membayar dan itu dengan cara mendebit langsung ke rekening Pemkot. Ada bukti pembayaran tiap bulan di kami, dan itu pun pada Desember lalu kami cross check juga ke Pemkot. Saya sendiri bertelepon langsung dengan Pak Wali Kota dan Pak Sekda tentang itu, Pak Sekot, maaf. Dengan total satu bulan, rata-rata per bulan kami sekitar 2,5-2,6 miliar per store, PLN store. Pemkot berapa satu bulan? Sekitar 2,4 sampai 2,6. 2,4 sampai 2,6. Total 2019 itu sejumlah 29,6 miliar. 29,6 miliar. Selama 2019 29,6 miliar. 29,6 miliar ya.
Untuk itu Komisi 2 telah mendengarkan keterangan dari pihak PLN. Dalam rapat selanjutnya, pihak Komisi 2 bersama pihak PLN dan keuangan akan mempertanyakan anggaran tersebut. Komisi 2 juga menanyakan ke pihak PLN tentang pemutusan yang dilakukan pihak PLN di beberapa kantor kecamatan. Sobri menambahkan saat ini pihak PLN telah menyambung ulang aliran listrik di beberapa bangunan milik Pemkot yang pernah diputuskan aliran listrik tersebut. Akan tetapi, kata Sobri, sampai bulan Januari 2020, pemerintah Kota Ambon belum membayarkan tunggakan ke pihak PLN cabang Ambon sebesar 83 juta rupiah. Rapat yang seharusnya berlangsung untuk mendengarkan kejelasan dari Kepala Bagian Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon ini terpaksa ditunda karena ketidakhadiran Kepala Bagian tersebut. Kepala Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, Afris Gaspers, pastikan pada Kamis 23 Januari pemerintah Kota Ambon segera melakukan pembayaran secara bertahap seluruh tunggakan pihak ketiga yang masih belum dibayarkan oleh pemerintah Kota Ambon. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon, Afris Gaspers, kepada tim DMS Media Group di Balai Kota Ambon pada hari Rabu 22 Januari. Saat mendampingi Wali Kota Ambon mengadakan jumpa pers bersama sejumlah wartawan di Kota Ambon. Dikatakan Gaspers, sejak tanggal 8 hingga tanggal 15, pihaknya merekomendasikan data-data dari setiap SKPD. Untuk selanjutnya, pemerintah Kota Ambon akan segera menyelesaikan secara bertahap seluruh tunggakan pembayaran yang belum diselesaikan pada 2019 lalu. Dikatakannya dari seluruh data yang telah dimasukkan oleh Bagian Keuangan dan Aset Daerah telah ditandatangani langsung oleh Wali Kota untuk selanjutnya akan segera dibayarkan oleh pemerintah Kota Ambon kepada pihak ketiga secara bertahap. Diakuinya Kota Ambon di akhir tahun 2019 terdapat beberapa beban yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah Kota Ambon, namun seluruh tunggakan tersebut dipastikan akan segera diselesaikan dalam tahun 2020 ini. Dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 itu kita rekon data-data dari SKPD, kita sama-sama rekon mana-mana saja yang menjadi beban pemerintah kota yang sifatnya kontraktual. Jadi kontraktual itu yang kita berkontrak dengan pihak ketiga yang belum kita selesaikan. Sampai dengan tanggal 15 kita rekon data, dan tanggal 15 sampai dengan 20 kita proses legalisasi daripada data tersebut. Dan hari ini Pak Wali sudah menandatangani daftar beban yang akan kita selesaikan. Tanggal 23 besok secara bertahap kita selesaikan beban pemerintah kota yang belum diselesaikan terhadap pihak ketiga. Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah wakil rakyat DPRD Kota Ambon melalui Komisi 2 meminta pemerintah kota, dalam hal ini Wali Kota Ambon, untuk jujur dan transparan mengenai kondisi keuangan Kota Ambon saat ini yang diduga mengalami defisit anggaran. Dugaan ini diperkuat dengan banyaknya tunggakan pembayaran milik pemerintah Kota Ambon pada tahun 2019. Bahkan pos pembayaran yang menggunakan APBN juga belum dilunasi, salah satunya tunjangan sertifikasi guru SD dan SMP. Ratusan guru honorer K2 yang menghadap ke gedung DPRD Kota Ambon mengadakan rapat bersama Komisi 2 DPRD dan Kepala Dinas BKD Kota Ambon mempertanyakan pengangkatan mereka menjadi aparatur sipil negara ASN di ruang paripurna gedung DPRD Kota Ambon. Sekitar 463 tenaga guru honorer K2 yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Ambon yang telah mengabdi selama beberapa tahun, bahkan ada yang telah mengabdi puluhan tahun di hampir semua sekolah SD dan SMP Kota Ambon belum mengetahui nasib mereka ke depan nantinya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Beni Selano saat diwawancarai tim DMS Media Group di gedung DPRD Kota Ambon Rabu 22 Januari saat ditanya soal nasib honorer K2, mengatakan saat ini proses pengangkatan untuk menjadi seorang pegawai yakni melalui 2 tahap, diantaranya melalui seleksi umum CPNS dan yang kedua lewat pengangkatan P3K, dan ini
ini menjadi permasalahan bukan saja di Kota Ambon akan tetapi seluruh Indonesia. Ada peluang untuk mereka melalui Undang-Undang ASN di mana mereka nantinya akan diakomodir dalam kategori P3K. Direncanakan pada tahun 2020 sesuai regulasi yang ada mereka akan diakomodir untuk ikut dalam seleksi P3K. Proses pengangkatan pegawai dalam undang-undang itu kan ada dua. Pertama lewat seleksi umum CPNS dan kedua lewat pengangkatan P3K. Tentunya yang masalah di Indonesia juga di Kota Ambon bahwa ada K2 yang sampai saat ini belum diangkat menjadi ASN. Oleh karena itu terbuka peluang oleh undang-undang untuk mereka nanti bisa diakomodir masuk dalam kategori P3K. Untuk K3 sendiri berapa banyak di Kita punya K2 yang tersisa ada 460 sekian. Yang tentunya kita harapkan di tahun ini sesuai dengan regulasi yang ada, ya kita bisa akomodir mereka untuk ikut dalam seleksi P3K. Para guru yang datang ke kantor DPRD Kota Ambon ini, kebanyakan mereka adalah yang telah mengabdi mencapai puluhan tahun di beberapa sekolah di Kota Ambon dengan upah yang tidak sesuai dengan pengabdian mereka. DPRD berharap ke depannya akan ada pertemuan dengan pihak pemerintah kota, dalam hal ini Kepegawaian dan Dinas Pendidikan Kota Ambon, untuk mengetahui kebijakan dari pemerintah dan memberi kepastian kepada para guru honor K2 sehingga mereka tidak terombang-ambing seperti saat ini. Wali Kota Ambon Richard Lohana PSI meminta warga Kota Ambon bersabar menyikapi belum ditutupnya tempat lokalisasi Tanjung Batu Merah oleh pemerintah Kota Ambon dikarenakan harus memenuhi sejumlah mekanisme dan aturan yang ada. Demikian disampaikan langsung Wali Kota saat mengadakan konferensi pers di Balai Kota Ambon pada Rabu siang bersama sejumlah awak media yang juga dihadiri oleh sejumlah kepala OPD di lingkup pemerintah Kota Ambon. Dijelaskan Wali Kota, belum ditutupnya tempat lokalisasi Tanjung Batu Merah hingga saat ini dikarenakan pemerintah Kota Ambon masih menunggu tim dari Kementerian Sosial RI, di mana nantinya penutupan dilakukan dalam bentuk deklarasi bersama. Selanjutnya, para PSK yang berada pada lokasi prostitusi Tanjung Batu Merah semuanya akan dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing dan kepada mereka akan diberikan tunjangan dari Dinas Sosial RI. Sementara untuk biaya pemulangan akan ditanggung oleh pemerintah Kota Ambon berupa tiket pesawat. Dikatakan Wali Kota beberapa hari lalu dirinya telah bertemu langsung dengan Menteri Sosial RI di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan untuk menandatangani berita acara penutupan tempat lokalisasi tersebut. Saat ini pemerintah kota masih menunggu tim teknis dari Direktur Rehabilitasi Tuna Susila RTS untuk meminta kepastian waktu kedatangan tim dari Jakarta untuk menyaksikan langsung deklarasi penutupan tersebut secara bersama-sama. Wali Kota juga menambahkan untuk mereka yang dipulangkan nantinya akan didampingi oleh staf pemerintah Kota Ambon ke daerah asal masing-masing. Untuk penutupan lokalisasi itu harus dalam bentuk sebuah deklarasi yang dihadiri oleh Kementerian Sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, biaya-biaya pemberdayaan itu juga harus disiapkan oleh Kementerian Sosial. Pemerintah kota itu menyiapkan biaya pemulangan dalam bentuk transportasi. Standarnya itu transportasi laut atau darat. Tapi kita pulang ini bawa dengan transportasi udara. Karena seluruh saudara-saudara kita ini itu akan didampingi oleh staf pemerintah kota untuk diserahkan ke kabupaten kota asal dia dalam bentuk berita acara resmi. Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Ambon Richard Lohana PSI menegaskan penutupan lokalisasi prostitusi akan mencakup pemulangan pekerja lokalisasi ke daerah asal serta pemberian uang saku dan modal usaha untuk mereka. Menurut data pemerintah, ada 110 perempuan yang bekerja di lokalisasi Tanjung Batu Merah dan 82 diantaranya berasal dari luar Ambon seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Makassar, Kendari, Medan, Kalimantan Timur, Seram bagian Barat, dan Maluku Tengah.
Pemerintah Kota Ambon lewat Dinas Perhubungan akan melaksanakan tertib perparkiran pada minggu ketiga bulan Januari 2020. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon Richard Lohanapesi kepada tim DMS Media Group di Balai Kota Ambon Rabu 22 Januari. Dikatakan Wali Kota pada minggu ketiga pemerintah kota lewat Dinas Perhubungan akan mulai menerapkan tertib perparkiran. Nantinya Dinas Perhubungan menyiapkan mobil derek yang akan digunakan untuk menderek setiap mobil yang kedapatan melakukan pelanggaran saat parkir di tepi jalan pada malam hari. Penertiban ini akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Ambon yang dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI guna memperlancar kegiatan penertiban berlangsung. Selain penertiban, pemerintah Kota Ambon juga lewat Dinas Perhubungan akan segera memberlakukan parkir per jam bagi seluruh kendaraan roda 4 pada sejumlah lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota. Para pemilik kendaraan diminta untuk dapat menyesuaikan dengan aturan dan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Ambon. Wali Kota berharap dengan tertib perparkiran yang akan segera diterapkan dalam waktu dekat ini, maka Kota Ambon akan semakin tertib dan teratur, terutama mengenai perparkiran kendaraan pada setiap lokasi dalam Kota Ambon. Kita akan mulai dengan tertib perparkiran. Ya, sudah lihat ini kan Pak Robi sudah bawa dia punya mobil derek toh. Mobil derek sudah masuk. Minggu ketiga ini dalam koordinasi dengan seluruh instansi terkait, seluruh mobil yang diparkir di pinggir jalan pada malam hari itu Pak Robi yang pasukan akan tertibkan. Ya. Lalu semua akan diangkut, ditampung di Pasar Higienis. Kalau misalnya Pasar Higienis nggak tampung, dia pindah ke Paso. Rencana penertiban perparkiran dan penerapan sistem parkir per jam oleh pemerintah Kota Ambon sebelumnya telah didahului dengan sosialisasi oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Ambon kepada para pemilik kendaraan di sejumlah lokasi yang ada di Kota Ambon, termasuk kepada para juru parkir yang nantinya bertugas di lapangan saat sistem parkir elektronik diberlakukan. Perayaan Natal Syukur akhir tahun 2019, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berlangsung dalam suasana sukacita bersama yang dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleuri yang diadakan pada lokasi pendopo Wakil Bupati Maluku Tengah pada Selasa 21 Januari. Perayaan Natal Syukur akhir tahun 2019, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah mengambil tema Muliakan Allah dengan menghadirkan damai sejahtera di bumi, diikuti ratusan ASN pada sejumlah SKPD di lingkup pemerintah Maluku Tengah, termasuk Forkopimda, terutama yang beragama Kristen. Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleuri dalam sambutannya menyampaikan bahwa momentum perayaan Natal dan syukuran yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan, menjadi landasan pijak yang memberi spirit dalam meningkatkan kinerja, bahkan merajut kebersamaan, kedamaian, dan persaudaraan untuk kebaikan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah. Selaku Wakil Bupati, dirinya juga mengajak seluruh aparatur sipil negara pada lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan, lebih disiplin dan terus meningkatkan kinerja dan prestasi kerja, mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, serta merawat persatuan dan persaudaraan. Aparatur sipil negara juga diharapkan mampu menjadi pelopor untuk membudayakan sikap saling menghargai dan menghormati, juga memupuk toleransi antar sesama umat beragama sehingga harmonisasi kehidupan bermasyarakat di bumi Pamahanu Nusa akan semakin menjadi budaya dan tradisi hidup. Karena bila harmonisasi dan kedamaian dapat dirasakan, maka setiap orang akan dapat merasakan keberadaan hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kehidupannya masing-masing. Ucapan terima kasih juga disampaikannya kepada seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Maluku Tengah atas dedikasi dan kesadaran dalam menjalankan tugas dan pengabdian dengan penuh keseriusan, didukung penuh dari seluruh ASN, maka setiap program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan dapat terrealisasi secara optimal. Semoga momentum perayaan Natal ini mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan, menjadi landasan pijak yang memberi spirit dalam meningkatkan kinerja, dapat merajut kebersamaan,
kedamaian dan persaudaraan, serta menampung kasih dan kebaikan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah. Selamat Natal tahun 2019, selamat tahun baru 2020. Terlihat hadir pada acara perayaan Natal Syukur Akhir tahun 2019 pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, diantaranya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Dandim 1502 Masohi, Kapolres Maluku Tengah, Danyon 731 Kabaresi, Danyon Nusaina, dan sejumlah kepala OPD pada lingkup pemerintah Maluku Tengah. Perayaan Natal Syukur Akhir tahun 2019 pemerintah Kabupaten Maluku Tengah diisi dengan ibadah bersama yang dipimpin oleh pendeta, termasuk juga doa serta puji-pujian. Puluhan mahasiswa Gerakan Aktivis Pemerhati Korupsi GAPK Provinsi Maluku melakukan aksi demo meminta Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera menuntaskan masalah-masalah korupsi di Maluku yang hingga saat ini belum terselesaikan. Aksi para mahasiswa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku dengan membawa sejumlah poster dan spanduk yang bertuliskan mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku menuntaskan secara umum kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara miliaran rupiah. Berbagai orasi disampaikan di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku yang intinya meminta adanya ketegasan dan keseriusan pihak Kejaksaan Tinggi Maluku mengungkap dan menyelesaikan sejumlah kasus dugaan korupsi. Salah satu yang disuarakan mengenai dugaan korupsi pembangunan tempat ibadah Pastori 4 di negeri Wai yang sampai saat ini belum ada kejelasannya. Koordinator aksi Idris Rumodar saat diwawancarai menjelaskan aksi yang dilakukan terkait dengan maraknya kasus korupsi di Maluku, salah satunya mengenai dugaan korupsi pembangunan rumah ibadah di Desa Wai, Kabupaten Maluku Tengah. Termasuk juga dugaan korupsi uang makan minum Satuan Polisi Pamong Praja ilegal tahun 2018 di Maluku yang sampai saat ini dinilai belum tuntas penanganan kasus tersebut. Rumodar menambahkan aksi yang dilakukan di depan Kejaksaan Tinggi ini untuk menagih janji Kejaksaan yang akan melakukan penindakan kepada semua yang terlibat dalam kasus anggaran dana desa di Provinsi Maluku yang sementara diperiksa atau diselidiki oleh Kejaksaan, termasuk kasus-kasus dugaan korupsi lainnya. Hari ini kami dari gerakan mahasiswa Pemerhati Korupsi atau datang ke Kejati Maluku untuk menyuarakan tentang persoalan korupsi yang ada di Maluku saat ini. Terkait misalnya dugaan korupsi di tempat ibadah di rumah Wai, kemudian ada dugaan uang makan minum Satpol PP ilegal tahun 2018. Kemudian Katong menagih kepada Kejati Maluku untuk segera melihat ada maraknya korupsi tentang ADD di Maluku. Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa ini dikarenakan mereka merasa banyak terjadi kasus korupsi di Maluku yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah dan terkesan penanganannya lambat oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Maluku. Mahasiswa yang datang ke kantor Kejaksaan Tinggi menyatakan sikap mereka jika pihak Kejaksaan tidak menyikapi tuntutan yang telah disampaikan, maka permasalahan ini akan diteruskan ke Kejaksaan Agung untuk mencopot Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku bersama dengan wakilnya dan menggantikan dengan pimpinan yang bisa bersikap tegas dalam pemberantasan korupsi di Maluku. Komisi 4 DPRD Maluku Tengah mendesak Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, termasuk Direktur RSUD Masohi untuk kedepannya lebih mengutamakan peningkatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan maupun sosial kepada masyarakat terutama di Kabupaten Maluku Tengah. Penegasan ini disampaikan langsung Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah, Jailani Tomagula, yang didampingi sejumlah anggota Komisi 4 usai melakukan rapat bersama dengan Dinas Kesehatan, Sosial, dan Direktur RSUD Masohi.
Ditegaskannya dari sejumlah hasil temuan komisi saat melakukan kunjungan langsung ke sejumlah OPD dan juga lokasi di Maluku Tengah, pihaknya menemukan berbagai persoalan yang dirasa harus segera mendapatkan perhatian serius dari OPD terkait. Dicontohkannya pelayanan kesehatan pada RSUD Masohi terkait dengan rawat inap yang dinilai cukup tinggi dan memberatkan masyarakat. Menurutnya RSUD seharusnya tidak fokus dalam mencari PAD, tetapi fokus untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu juga Komisi 4 temukan berbagai obat kadaluarsa yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Maluku Tengah di sejumlah puskesmas yang ada di Maluku Tengah, diantaranya Puskesmas Suli dan Puskesmas Wair Banda Besar. Sementara untuk Dinas Sosial, Komisi 4 DPRD Maluku Tengah mengharapkan program pendataan terpadu yang dijalankan oleh Dinas Sosial harus dapat dilakukan secara menyeluruh, terutama bagi masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin dan kurang mampu untuk selanjutnya bisa diberikan bantuan. Dikatakannya semua temuan yang didapat Komisi 4 DPRD Maluku Tengah telah disampaikan langsung saat rapat bersama dengan mitra kerja Komisi 4, di antaranya Dinas Kesehatan, Sosial, termasuk Direktur RSUD Maluku Tengah agar menjadi poin penting untuk dijadikan bahan evaluasi sehingga kedepannya persoalan yang ada saat ini tidak lagi terulang di kemudian hari. Hasil rapat tadi berdasarkan kunjungan Komisi 4 dalam rangka pengawasan dengan ditemukannya berbagai masalah masyarakat yang disampaikan kepada komisi, maka komisi harus mengambil langkah untuk melakukan pertemuan sekaligus memastikan kesimpulan bahwa dalam waktu dekat sudah dipastikan tadi bahwa di masa sidang pertama tahun 2019 ini harus sudah selesai masalah-masalah terkait dengan kebutuhan masyarakat yang kita layani sesuai dengan tupoksi Komisi 4 terkait dengan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan maupun sosial yang sangat kaitan eratnya dengan pendataan keluarga miskin. Tomagola menegaskan jika nantinya persoalan-persoalan yang ada kembali ditemukan, seharusnya para pimpinan OPD segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala OPD. Dengan demikian maka akan ada pengganti yang mempunyai kecakapan dalam mengelola dan memimpin OPD yang selama ini tidak menunjukkan progres yang baik untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di Maluku Tengah. Rapat bersama Komisi 4 DPRD Maluku Tengah yang dipimpin langsung Ketua Komisi 4 DPRD Maluku Tengah Jailani Tomagola serta dihadiri Yunan Malawat selaku Sekretaris Komisi 4, Muhammad Zain Letahid, Said Ramli Wakano, dan Hairudin. DPRD Kota Ambon dalam waktu dekat akan membuat peraturan daerah inisiatif untuk menahan laju investasi yang saat ini dinilai sangat berdampak bagi usaha menengah kecil di Kota Ambon. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Ambon Eli Toisuta saat diwawancarai tim DMS Media Group di ruang kerjanya Selasa 23 Januari. Ia menjelaskan lajunya investasi di Kota Ambon membuat masyarakat seperti terkejut saat ini dengan munculnya berbagai swalayan di Kota Ambon. Oleh karena itu, masyarakat meminta DPRD Kota Ambon untuk mendesak pemerintah kota agar membatasi lajunya investasi, yakni salah satunya dengan membatasi jumlah pembangunan swalayan di Kota Ambon yang dinilai sangat mengurangi pendapatan pengusaha kios-kios kecil milik masyarakat. Untuk itu, Toisuta mengatakan secara kelembagaan DPRD sebagai perwakilan masyarakat meminta pemerintah Kota Ambon dalam hal ini wali kota untuk segera membatasi investasi berupa penambahan swalayan yang dinilai melebihi kesepakatan yang ditetapkan. Atas desakan daripada masyarakat Kota Ambon, saya meminta atau menghimbau kepada pemerintah Kota Ambon untuk membatasi jumlah yang sudah dikeluarkan. Ini atas dorongan masyarakat dan selaku pimpinan DPRD dan kami adalah melalui mewakili representasi daripada masyarakat kota ini meminta dengan sangat pemerintah Kota Ambon agar membatasi jumlah daripada gerai-gerai Indomaret yang ada.
Lebih lanjut dikatakannya investasi yang berkembang di Kota Ambon sangat pesat saat ini, tidak pernah ditolak oleh DPRD Kota Ambon. Akan tetapi perimbangan investasi harus dilakukan oleh pemerintah kota guna menjaga perimbangan dengan pengusaha kecil yang ada saat ini. Seperti diketahui sebelumnya, banyak swalayan yang tumbuh dan tersebar di Kota Ambon saat ini membuat banyak para pengusaha kecil mengeluhkan pendapatan per hari mereka yang jauh menurun angka pendapatan per harinya dibandingkan dengan saat di mana swalayan belum banyak berada. Kepala BKD Kota Ambon, Benny Selano memastikan pelaksanaan tes seleksi 2.442 peserta CPNS akan merebut 285 formasi yang akan dilaksanakan pada 28 Januari selama 4 hari pada salah satu gedung sekolah SMP yang ada di Kota Ambon. Demikian disampaikan langsung Benny Selano di ruang kerjanya kepada tim DMS Media Group saat ditanya soal pelaksanaan seleksi lanjutan bagi CPNS di lingkup pemerintah Kota Ambon. Dijelaskannya, dari total calon CPNS sebanyak 2.442 peserta yang lolos pada tahap berikutnya akan mengikuti tes pada 28 Januari nanti untuk mengisi formasi jabatan di lingkup pemerintah Kota Ambon sebanyak 285. Sementara waktu yang disediakan yakni selama 4 hari pelaksanaannya. Dikatakannya, tes seleksi yang dilakukan tersebut bersifat terbuka di mana hasilnya langsung bisa dilihat lolos atau tidak oleh peserta yang mengikuti tes saat itu. Pihak BKD Kota Ambon menyiapkan monitor guna dapat disaksikan langsung oleh para peserta. Disinggung soal kesiapan pihak panitia, Selano memastikan pihaknya telah menyiapkan pelaksanaan secara maksimal. Diharapkan pada tanggal 25 Januari nanti seluruhnya telah rampung dan tinggal menunggu pelaksanaan tes seleksi berlangsung. Untuk pelaksanaan seleksi CPNS pemerintah Kota Ambon, peserta kita kan ada 2.442 ya, untuk merebutkan 285 formasi. Nah, kita sudah punya waktu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu seleksi nanti tanggal 28 selama 4 hari. Jadi 1 hari kita kurang lebih habiskan 5 sesi. Ya, 5 sesi dengan jumlah kurang lebih 700 orang per hari. Oleh karena itu diharapkan nanti tanggal 28 semua berjalan dengan baik, lalu kemudian kita bisa harapkan juga formasi kita dapat dipenuhi. Untuk pengumuman tes akan diedarkan bagi setiap peserta seleksi pada pemerintah kota lewat website masing-masing dan juga lewat website pemerintah kota. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon dibantu pihak kepolisian bersama masyarakat berhasil memadamkan kobaran api yang menghanguskan salah satu bangunan rumah makan di kawasan Jalan Antoni Ribok, Kota Ambon. Pantauan tim DMS Media Group di lokasi peristiwa kebakaran Rabu 22 Januari terlihat beberapa unit mobil pemadam kebakaran milik Damkar Kota Ambon dibantu mobil pemadam dari kepolisian bersama satu unit mobil milik Palang Merah ikut memadamkan kobaran api dan juga masyarakat yang berada di tempat kejadian ikut membantu dengan cara menyelamatkan barang-barang yang berada dalam bangunan rumah makan tersebut. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon Edwin Patikawa saat diwawancarai menjelaskan kebakaran yang terjadi pukul 21.35 belum diketahui pasti, akan tetapi menurut keterangan pemilik bangunan, kebakaran bermula dari terjadinya korsleting listrik pada salah satu kamar, namun sampai saat ini pihak pemadam sementara melakukan pengecekan. Patikawa lebih lanjut mengatakan api menghanguskan satu rumah makan dan bangunan lantai 3, gedung sekolah di samping yang berdekatan dengan lokasi kebakaran. Dikatakannya api dengan cepat menghanguskan bangunan karena sebagian bangunan rumah makan terbuat dari kayu. Ditambah dengan kencangnya angin yang bertiup, membuat api dengan cepat menghanguskan bangunan rumah makan ikan bakar tersebut. Di Simpang Siur ya, tadi ada yang bilang dari dapur, tapi ada juga bilang yang dari kamar, ada korsleting dari kamar. Jadi nanti sementara kita punya petugas sementara
melakukan pengecekan. Yang tadi itu awal kebakaran itu dari mana? Tapi ya Berapa bangunan Pak? ini cuma satu bangunan aja yang kena. Satu bangunan saja rumah makan Sari Rasa ini. Lalu ada kena sedikit di sekolah punya lantai 3, sedikit aja, tapi sudah bisa diatasi. 7 buah unit mobil pemadam kebakaran dibantu 2 unit mobil pemadam dari kepolisian. Juga 1 buah mobil palang merah berhasil memadamkan api sekitar 1 jam kemudian. Seluruh bangunan rumah makan hangus dilahap si jago merah dan sampai saat ini belum diketahui pasti berapa besar kerugian yang dialami akibat dari kebakaran tersebut. Belum digantinya pejabat Desa Poka yang masa tugasnya telah berakhir oleh pemerintah Kota Ambon memicu kemarahan sejumlah warga Desa Poka yang kembali melakukan aksi demo di depan kantor Desa Poka, tepatnya di seputaran Bundaran Monumen Patung Leimena pada Jumat 24 Januari. Dalam aksi tersebut, masyarakat Desa Poka memasang spanduk di depan pintu masuk dalam komplek kantor desa di mana tertulis sejumlah tuntutan masyarakat Desa Poka. Di antaranya menolak SK perpanjang tugas pejabat Desa Poka, meminta aparat terkait menginvestigasi alokasi dana Desa Poka, mengusut dan mendata seluruh harta kekayaan pejabat desa dan bendahara desa selama menjabat, mengembalikan seluruh jabatan perangkat desa dan serta ketua RT RW yang dipecat semena-mena serta meminta wali kota segera menunjuk pejabat Desa Poka yang baru. Pius Paulus Janwarin, koordinator aksi demo kepada tim DMS Media Group mengatakan bahwa kuat dugaan banyak kegiatan dengan penggunaan dana desa berjalan tidak pada semestinya. Ia mencontohkan pada pembuatan bak sampah serta beberapa pembangunan lainnya yang penggunaan anggarannya tidak transparan. Dijelaskan Janwarin, Rapdes dibuat dan dipajang tetapi laporan dan realisasi untuk pertanggungjawaban dari hasil kerja tidak pernah ada, dibuat dan dipajang pada lokasi kantor desa agar bisa diketahui oleh masyarakat. Usai melakukan aksi ini, kata Janwarin, perwakilan warga Desa Poka juga berencana akan menyurati Kejaksaan Negeri Ambon untuk turut melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pengelolaan anggaran dana desa dan alokasi dana desa yang dikelola oleh pejabat desa bersama staf desa. Dan tidak ada transparansi. RAPBDes-nya dibuat, digantung. Tetapi laporan, realisasi dan pertanggungjawaban tidak pernah digantung. Padahal itu wajib digantung untuk masyarakat tahu. Transparansi ini yang kami tuntut. Dan karena itu supaya Bapak-Bapak mengetahui, sesudah aksi ini kami akan menyampaikan surat permintaan investigasi dari Kejaksaan untuk turun investigasi di pejabat Desa Poka. Tadi juga disampaikan bahwa hari ini masa jabatannya selesai, Pak? Sesuai dengan pertanyaan kami ke bagian pemerintahan Kota Ambon, dia hari ini berakhir, 25 Januari. Tapi juga kita dengar isu bahwa nanti Februari. Dia menjelaskan sesuai hasil koordinasi masyarakat Poka ke bagian pemerintahan Kota Ambon, masa tugas pejabat Desa Poka akan berakhir pada 25 Januari 2020. Tetapi isu yang beredar masa tugas yang bersangkutan akan kembali diperpanjang. Pantauan tim DMS Media Group, aksi demo ini dikawal langsung oleh pihak kepolisian. Terlihat juga saat demo berlangsung, kantor desa masih dalam keadaan tertutup, sehingga warga yang datang untuk pengurusan administrasi tidak bisa dilayani. Warga juga sempat mengamuk namun tidak selang begitu lama karena kantor desa dibuka langsung oleh pejabat desa. Komisi 3 DPRD Kota Ambon mempertanyakan surat perintah perjalanan dinas dari tahun 2017 hingga tahun 2019 yang sebagiannya belum dibayarkan ke beberapa satuan kerja perangkat daerah di lingkup pemerintah Kota Ambon. Hal ini disampaikan langsung anggota Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Luki Niki Yulu, saat dimintai tanggapannya oleh tim DMS Media Group terkait soal isu adanya SKPD yang belum dibayarkan SPPD mereka semenjak tahun 2017-2019.
Niki Yulu secara tegas mengatakan jika persoalan itu benar adanya, maka sistem accounting yang ada selama ini di pemerintah kota Ambon abal-abal. Karena menurutnya seharusnya pemerintah kota menaati seluruh aturan dan membayarkan apa yang menjadi hak yang seharusnya didapatkan dari perjalanan dinas tersebut oleh siapapun. Dikatakannya persoalan ini pernah ditanyakan langsung oleh dirinya saat rapat badan anggaran antara pihak DPRD dan pemerintah kota Ambon beberapa waktu lalu. Akan tetapi pemerintah kota menjawab tidak pernah ada hutang SPPD dari pemerintah kota ke semua SKPD di lingkup pemerintah kota Ambon. Akan tetapi faktanya ada uang SPPD yang merupakan hak dari beberapa pegawai yang melakukan perjalanan dinas belum dibayarkan pihak pemerintah kota Ambon hingga saat ini. Oleh karena itu, Niki Yulu menambahkan apabila itu menjadi hutang, seharusnya pemerintah kota memasukkannya saat pembahasan APBD berikutnya karena sangat disayangkan jika ada yang melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan setengah dari uang yang seharusnya diterima dan sisa uang tersebut tidak diterima. Dengan demikian, maka bentuk pertanggungjawaban pada bagian keuangan pemerintah kota Ambon tersebut boleh dikatakan sistem accounting yang diterapkan selama ini oleh pemerintah kota Ambon sangat abal-abal. Ini pernah saya sampaikan dan menanyakan itu dalam rapat badan anggaran dengan TAPD. Apakah informasi ini pernah ada dan memang itu menjadi fakta? Dan ini pernah telah dijawab oleh pemerintah kota dalam rapat badan anggaran dengan TAPD tahun 2019. Saya pernah menanyakan ini dan itu dijawab tidak ada. Bahwa kalau kemudian itu menjadi utang atau tunggakan SPPD, ini harus dianggarkan dalam APBD berikutnya. Sangat kasihan kalau orang melakukan perjalanan dinas, lalu hanya dibayar separuh atau 3/4 dari perjalanan dinas, lalu yang sisanya mereka tidak menikmatinya. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Saya merasa ini sistem accounting pemerintah kota ini sangat abal-abal. Mesti mereka melakukan apa yang menjadi amanat dari peraturan dan perundangan yang ada di negara. Lebih lanjut dikatakan Niki Yulu, SPPD merupakan hak seseorang karena keberangkatan keluar bukan tugas pribadi mereka, akan tetapi tugas yang diembankan pemerintah kepada orang tersebut. Untuk itu apa yang menjadi tunggakan dan hutang harus dibayarkan karena bagaimanapun bentuk pertanggungjawaban jika seseorang telah memberikan pertanggungjawaban dan tidak pernah melunasi hutang tersebut. Sebelumnya, saat Wali Kota Ambon mengadakan jumpa pers bersama sejumlah wartawan di Balai Kota Ambon belum lama ini, permasalahan ini telah ditanyakan ke Wali Kota dan langsung direspon di mana setiap kepala OPD yang hadir pada saat itu diminta oleh Wali Kota untuk mengatakan secara terbuka jika ada yang belum melunasi SPPD mereka. Namun tidak satupun yang berani menjawab, oleh karena itu Wali Kota memastikan seluruh SPPD telah terbayarkan. Menindaklanjuti pertemuan sebelumnya terkait persoalan tenaga kerja, Komisi 1 DPRD Kota Ambon memanggil Dinas Ketenagakerjaan Kota Ambon, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Konfederasi Serikat Buruh Indonesia selaku mitra komisi guna membahas sejumlah masalah mengenai ketenagakerjaan di Kota Ambon. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela kepada tim DMS Media Group usai memimpin rapat pada Kamis 23 Januari siang mengatakan, perhatian serius dilakukan oleh DPRD Kota Ambon sebagai bentuk sikap resmi dari DPRD Kota Ambon terhadap persoalan-persoalan tenaga kerja di Kota Ambon. Dikatakan Tamaela pada prinsipnya evaluasi monitoring yang telah mengalami perkembangan pada tahun 2019 dan banyak fenomena yang terjadi, komisi telah bersepakat akan menerapkan fungsi pengawasan terkait dengan penerapan standar upah minimum kota yang telah ditetapkan. Dikatakannya Komisi 1 DPRD Kota Ambon akan mengawasi seluruh perusahaan yang ada di Kota Ambon dalam merealisasikan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yakni menerapkan standar pengupahan sesuai UMK yaitu Rp2.600.000 belum termasuk upah lembur dan lainnya. Ini adalah sebagai bentuk sikap resmi dari DPRD Kota Ambon terhadap persoalan-persoalan tenaga kerjaan di Kota Ambon. Pada prinsipnya, evaluasi monitoring yang telah terjadi perkembangan 2019 ke bawah, itu sudah banyak persoalan, banyak fenomena yang terjadi. Kami di komisi telah bersepakat bahwa kali ini kami akan menerapkan, melakukan fungsi pengawasan kami yang melekat dengan kami terkait dengan penerapan standar upah minimum kota yang telah ditetapkan.
Bagi kami itu wajib hukumnya bagi seluruh perusahaan yang ada di kota ini untuk merealisasikan kewajiban itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu wajib hukumnya. Tidak ada cerita bagi seluruh perusahaan itu lalu tidak melakukan standar pengupahan sesuai dengan UMK. 2.600.000 di atas itu syukur, tapi minimum harus seperti itu. Belum lagi lembur dan segala macam. Dijelaskan Tamaela terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang jaminan sosial, maka menjadi kewajiban perusahaan menyediakan atau mengikut sertakan tenaga kerja mereka pada BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Dinas Kesehatan Kota Ambon dengan pemerintah Kota Vlissingen, Belanda akan melaksanakan bakti sosial korologi yang akan berlangsung selama beberapa hari di Rumah Sakit Umum Dr. Haulusi Ambon. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Ambon, Sioli Sumpit, saat melakukan kegiatan talk show di kantor Radio DMS Media Group pada Jumat 24 Januari. Yang menjelaskan kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud kerjasama Sister City Dinas Kesehatan Kota Ambon dan pemerintah Vlissingen, Belanda yang akan mulai dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 14 Februari 2020 nantinya. Untuk itu, masyarakat Kota Ambon yang ingin melakukan operasi korologi tersebut untuk segera mendaftarkan diri pada puskesmas-puskesmas karena batas pendaftaran hanya sampai dengan tanggal 31 Januari 2020. Sumpit menambahkan operasi gratis yang akan dilakukan berupa operasi prosta, batu ginjal, dan kelainan-kelainan yang terjadi pada alat kelamin. Untuk itu bagi masyarakat, jika merasakan gejala atau terkena penyakit tersebut di atas bisa langsung mendaftarkan diri. Program kerjasama antara pemerintah Kota Ambon dengan Kota Vlissingen, Belanda. Dalam hari ini, dalam bidang kesehatan, akan ada kegiatan bakti sosial urologi yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 14 Februari 2020. Untuk itu, bagi masyarakat yang membutuhkan untuk operasi urologi ini, silakan mendaftar lewat puskesmas terdekat dan batas pendaftarannya itu tanggal 31 Januari 2020. Jenis-jenis operasinya yaitu seperti operasi prostat, kemudian ada batu saluran kencing atau batu ginjal, dan kelainan-kelainan pada alat kelamin. Nah, untuk masyarakat jangan sia-siakan kesempatan ini, silakan kalau ada yang membutuhkan segera mendaftar. Untuk yang kesekian kalinya, Dinas Kesehatan Kota Ambon dan pemerintah Vlissingen melaksanakan kegiatan bakti sosial kesehatan tersebut dengan tujuan agar dapat membantu masyarakat Kota Ambon, terutama masyarakat yang kurang mampu, sehingga meringankan beban dan masalah kesehatan untuk saat ini. Masyarakat Kota Ambon yang akan melakukan operasi bisa langsung mendaftarkan diri ke puskesmas terdekat dengan membawa identitas diri berupa KTP, kartu BPJS Kesehatan, dan tak lupa juga nomor kontak yang nantinya akan dihubungi oleh Dinas Kesehatan saat operasi dilakukan. Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi mengatakan rencana relokasi markas TNI yang ada di Benteng Victoria sebagai salah satu situs budaya nasional dan diserahkan kepada pihak pemerintah Kota Ambon untuk mengelolanya. Hal ini disampaikan Wali Kota saat melakukan pertemuan bersama dengan sejumlah wartawan di Kota Ambon pada Komplek Balai Kota Ambon Rabu kemarin. Lohana Pesi merincikan untuk di Banda sesuai keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015, maka ada kurang lebih 5 situs, yaitu Rumah Pengasingan Bung Hatta, Rumah Pengasingan Sultan Syahril, Rumah Pengasingan Cipto Mangunkusumo, Rumah Pengasingan Master Iwa Kusuma Sumardi, Benteng Belgika di Pulau Banda, Benteng Drustede di Saparua, dan Benteng Victoria di pusat Kota Ambon yang baru ditetapkan pada tahun 2017, sehingga totalnya terdapat 6 situs budaya di Maluku. Dijelaskan Wali Kota saat ini terdapat kurang lebih ada 36 situs budaya yang dilindungi oleh pemerintah secara khusus, diantaranya 36 secara nasional, dan di Maluku memiliki 5 situs budaya nasional, salah satunya adalah peninggalan Benteng Victoria yang saat ini masih digunakan sebagai markas TNI Kodam 16 Patimura. Saya betul-betul minta dukungan daripada seluruh masyarakat Kota Ambon tentang rencana relokasi,
rencana relokasi markas TNI yang ada di Benteng Victoria, dan itu akan dimanfaatkan sebagai aset pemerintah kota karena itu sudah terdaftar sebagai situs budaya secara nasional. Ya. Nah, saudara tahu kurang lebih ada 36 situs budaya yang dilindungi oleh pemerintah secara khusus. Di antara 36 secara nasional itu yang ada di Maluku ini, yaitu 5 itu di Banda, 1 itu di Saparua, dan 1 itu di Ambon. Diakuinya selaku wali kota Lohana Pesi berterima kasih kepada pemerintah pusat karena diawali dengan sebuah proses di mana pada tahun 2016 antara Kodam 16 Patimura dan pemerintah kota melaksanakan sebuah diskusi terbatas dalam upaya mengembangkan markas Kodam 16 Patimura serta memanfaatkan situs budaya Benteng Victoria. Dari hasil diskusi telah disepakati bahwa dari segi pengembangan Maluku ke depan dirasakan markas Kodam 16 Patimura dengan seluruh aset yang terkaji maka akan dipindahkan ke lokasi yang baru. Komisi 2 DPRD Kota menerima sejumlah mantan ASN Pemkot Ambon yang telah dipecat akibat terkena kasus korupsi untuk melakukan hearing bersama bagian hukum dan BKD di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kota Ambon. ASN Pemkot Ambon yang telah dipecat karena terlibat dalam kasus korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap diantaranya Badan Pengelola Keuangan Jeki Talahatu, mantan Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Ambon Herman Sahupala, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maurits Lantu, Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Haide Niki Yulu. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Ambon Jafri Taihutu saat diwawancarai tim DMS Media Group setelah pertemuan tersebut menjelaskan mereka meminta pihak DPRD memfasilitasi untuk membicarakan masalah ini dan jika nantinya PT UN mengabulkan gugatan mereka. Taihutu menambahkan DPRD tidak mengintervensi proses hukum yang sementara dilaksanakan namun pihak DPRD menunggu sampai dikeluarkannya putusan. Ketong hanya bisa mendorong secara politik kalau keputusan itu inkrah. Kan lembaga pengadilan kan bisa diintervensi, atau bisa intervensi lembaga pengadilan. Ketong hanya meminta kalau sekiranya kalau putusan ini inkrah, ya Pemda eksekusi. Karena menurut kawan-kawan tadi ada kasus di Manggarai, ada kasus di Rote. Yang ketika putusan pengadilan itu dia sudah bersifat inkrah, maka mereka dikembalikan ke yang namanya status ASN-nya seperti sedia kala. Kan begitu. Nah, kami hanya sebagai warga, sebagai apa sih namanya, sebagai wakil rakyat Kota Ambon. Ya kalau masyarakat meminta kami memberi dukungan secara politik, ya kami memberi dukungan kan karena mereka lagi mencari keadilan di proses hukum ini. ASN Pemkot yang mengalami pemecatan dampak dari kasus korupsi ini sebelumnya telah memenangkan di PT UN Ambon dan saat ini Pemkot Ambon telah melakukan banding. Taihutu juga menambahkan saat pertemuan yang dilakukan dengan mereka dalam ruangan rapat Komisi 2 tersebut, ASN yang telah dipecat tersebut meminta kepada pihak DPRD jikalau seandainya PT UN mengabulkan gugatan mereka, pihak DPRD akan memfasilitasi pertemuan dengan Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi untuk mengembalikan posisi mereka hanya sebagai ASN saja tanpa harus mengembalikan jabatan yang semula dipegang oleh mereka. Wali Kota Ambon Richard Lohana Pesi mengatakan pemanfaatan dan pengelolaan yang terkait dengan hutan adalah kewenangan pemerintah Provinsi Maluku. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon kepada tim DMS Media Group beberapa waktu lalu di Balai Kota Ambon. Dikatakan Lohana Pesi saat terjadi kebakaran hutan di beberapa titik di Kota Ambon, dirinya sangat prihatin dengan masyarakat. Untuk itu dirinya menugaskan staf asistennya bersama-sama dengan Kodim turun ke lokasi untuk mengambil tindakan preventif. Pemadam kebakaran
Kebakaran Kota Ambon juga turun ke lokasi guna membantu melakukan pemadaman api walaupun diakuinya bukan tanggung jawab dari pemerintah Kota Ambon, tetapi tanggung jawab penuh ada pada pemerintah Provinsi Maluku. Dirinya bersama staf akan turun dan mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga bisa mengetahui bahwa untuk pemadaman api saat terjadi kebakaran bukan kewenangan kota, sehingga di kemudian hari masyarakat tidak lagi menyalahkan pemerintah Kota Ambon. Pemanfaatan, pengelolaan, dan segala hal terkait dengan hutan itu adalah wewenang provinsi. Saudara mengerti? Tapi waktu hutan terbakar, saya juga prihatin dan saya masyarakat. Pemadam kebakaran saya turun untuk pemadaman. Padahal itu bukan saya pun tanggung jawab. Itu tanggung jawab itu ada pada provinsi. Ya, cuma karena hutan itu akan ada di Ambon, pemerintah kota dapat dibongkar aku balik. Ya, itu yang nanti saya minta tolong untuk hitung sosialisasi supaya masyarakat. Saya coba untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa oh iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Tapi sudah terlanjur dia berkembang di medsos. Seakan-akan ini Pemkot tidur. Pantauan tim DMS Media Group saat kebakaran hutan terjadi tepatnya di air besar Ahuru, Hutan Negeri Soya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ambon meluncurkan 4 mobil pemadam kebakaran guna membantu melakukan pemadaman api pada lokasi kebakaran yang dibantu polisi dan TNI. Pengelola usaha batu bata di negeri Airlow, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon akui nilai jual batu bata selama ini tergantung permintaan pada pasar. Poli Watilete, salah seorang pengelola usaha batu bata, kepada tim DMS Media Group menuturkan proses pembuatan batu bata sejak awal hingga akhir harus melalui beberapa proses, mulai dari pengambilan tanah hingga proses pembakaran. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Jika cuaca baik, maka dapat mencetak 5.000 hingga 6.000 buah batu bata. Sementara proses pemasaran, kata Watilete, dijual per buah tergantung permintaan pasar. Jika stok banyak seperti di Jasira Airlow, maka penjualan terendah yakni Rp1.000 per buah. Namun jika stoknya kurang, biasa dijual Rp1.200 hingga Rp1.300 per buah. Watilete menjelaskan untuk standar harga yang dipatok pembeli jika yang bersangkutan datang langsung untuk melakukan transaksi ke lokasi pembuatan. Hal ini juga untuk menghitung dengan ongkos transportasi pengangkutan dari lokasi pembuatan ke rumah pembeli. Proses pembakaran kalau bakar saja atau dari mulai kerja adonan. Kalau memangnya hari-hari kerja, pekerjaan ini kan juga sangat sengsara kan, mesti diisi dalam kolam, mesti diangkat air, mesti juga cari abu. Sesudah cari abu injak, sesudah injak balik lagi cetak. Nah, baru cetak habis taruh di dasar begini. Malah kalau sudah habis cetak paling standar 3 hari, 4 hari baru bisa kayak begini, bikin kering. Sementara disinggung soal pembeli, kata Watilete, para pembeli batu bata yang datang untuk membeli batu bata pada lokasi yang ada dari luar Kota Ambon, namun kebanyakan dalam wilayah Kota Ambon. Sementara sistem pembuatan batu bata menurutnya sejauh ini masih mempergunakan fasilitas seadanya, yang dimulai dari proses pencetakan, dilanjutkan penjemuran hingga pengeringan. Setelah mengering, barulah dimasukkan pada oven pembakaran, dan untuk satu oven biasanya dibakar 5.000 buah, tergantung ukuran oven besar atau kecil. Sementara proses pembakaran bisa berlangsung 1 hari penuh. Sejumlah nelayan yang ada di Hatiwe Besar, Kecamatan Teluk Ambon mengeluh akibat belum tersentuh oleh pemerintah baik desa maupun kota dalam membantu usaha mereka sebagai nelayan. Roni Manusama, salah seorang nelayan asal Hatiwe Besar, ketika ditemui tim DMS Media Group pada Sabtu 25 Januari mengatakan selama ini dirinya bersama beberapa nelayan lainnya belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah desa maupun kota. Manusama mengatakan jika cuaca buruk maka mereka sulit untuk mendapat tangkapan
yang lebih maksimal dikarenakan alat tangkapan seperti jaring masih pergunakan alat tradisional. Oleh karena itu dirinya meminta kepada pemerintah kota lewat dinas terkait bisa diberikan bantuan berupa alat pancing tonda dan lain-lainnya sehingga bisa menunjang mereka dalam mengoperasikan peralatan nelayan mereka saat melaut. Sebagai nelayan tradisional, dirinya bersama beberapa rekan lainnya pernah membentuk kelompok nelayan namun bubar akibat terkendala beberapa persoalan. Salah satunya adalah pembangunan talut penahan ombak yang dibangun di bibir pantai Hatiwe Besar. Diakuinya satu-satunya bantuan yang pernah diterima oleh pihaknya pada tahun 2018 lalu yakni bantuan yang diberikan oleh pemerintah desa Hatiwe Besar. Oleh karena itu selaku nelayan sangat berharap pemerintah kota Ambon untuk datang dan melihat langsung kondisi para nelayan yang ada di Hatiwe Besar, tepatnya di Batu Lobang. Kita kota Ambon bisa lihat hasil mencari laut seperti jaring anyam mengkali cuaca seperti ini, katong kurang dapat hasil yang bagus, mengkali pemerintah kota Ambon bisa lihat katong nelayan di sekitar Hatiwe Besar, Batu Lobang ini mungkin ada alat-alat pancing atau bantuan, kali pemerintah bisa lihat, kali bisa kasih bantuan buat katong para nelayan di sekitar Hatiwe Besar ini. Dirinya berharap kiranya ada bantuan berupa alat tangkap yang modern dari pemerintah sehingga masyarakat bisa menggunakannya dan bisa memperoleh hasil tangkapan yang lebih baik. Sampai saat ini banyak nelayan di Hatiwe Besar masih mempergunakan perahu. Kalaupun ada yang pergunakan bodi dengan mesin, itu merupakan pembelian dari modal pribadi. Memasuki usia yang ke-21, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, khususnya Dewan Pimpinan Daerah PKPI Maluku dan pengurus Dewan Pemimpin Kota Ambon bersama Bang Penin dan masyarakat melakukan kegiatan penghijauan penanaman 100 anakan pohon trambisi di kawasan Neniwat, Desa Paso, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Pantauan tim DMS Media Group pada lokasi kegiatan Sabtu 25 Januari terlihat lokasi kegiatan yang dipilih sebagai tempat kegiatan sangat sesuai dengan yang diharapkan, di mana berada pada sumber mata air utama yang digunakan oleh PDAM sebagai sumber air bagi masyarakat yang sebagian besar berada pada Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Ketua DPK PKPI Kota Ambon, Yakob Usmani, saat memberikan sambutan pada kegiatan tersebut mengatakan lokasi tempat kegiatan ini adalah tempat yang harus menjadi pusat perhatian pemerintah dan masyarakat, karena lokasi ini merupakan pusat sumber mata air untuk kebutuhan hidup bagi masyarakat. Oleh karena itu, lokasi tersebut harus tetap dijaga kelestariannya dengan cara melakukan penanaman pohon guna menghindari dampak longsor jika terjadi musim penghujan, termasuk menjaga debit air untuk tetap ada jika terjadi kemarau panjang. Paling penting bagi kita menghidau. Orang Paso minum air di sini, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau kasih dia longsor, dia kering di sini, debit air dia kurang, berarti katong ini ubah air laut jadi air minum. Katong semua itu katong mau air dari katong punya pengalaman. Jadi katong jaga ini adik-adik katong muda, kita minta supaya program ini dari PKPI diteruskan dengan catatan bahwa untuk ke depan ada program berikut terkait dengan penghijauan yang ada di areal sekitar ini, supaya areal sekitar ini dia hijau. Supaya dia menjadi kebutuhan, dia menjaga ini katong punya pam di sini, jangan longsor, jangan air kurang, supaya kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Dalam kesempatan yang sama, pejabat negeri Paso bersama masyarakat sangat berterima kasih kepada seluruh pengurus PKPI di Maluku dan Kota Ambon karena dengan program penghijauan yang dilakukan di daerah Paso akan memberikan dampak baik untuk menjaga ketersediaan air dan juga untuk mengurangi polusi udara yang semakin meningkat saat ini. Acara penghijauan ini juga dihadiri langsung oleh Ketua DPD PKPI Maluku Melani Noya yang juga ikut mengambil bagian bersama pengurus dan anggota partai PKPI dalam melakukan penanaman pohon trambisi di sekitar lokasi penampungan air tersebut.